Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Sehat. Sehat. Hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nuriati selaku Ketua Ngebom 2 dan Bu Suprati selaku tuan rumah yang telah menyiapkan tempat dan prasarananya untuk kita melaksanakan pertemuan kita pada siang hari ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari kelompok Ngebom 2 yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir. Marilah kita lanjutkan materi tentang terkait usaha pada siang hari ini, cara membangun usaha dengan langkah yang ketiga, yaitu mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha. Untuk yang pertama, marilah kita simak film berikut ini. Saya terpaksa berutang pada petambak kalau tidak bisa bayar ikan yang sudah dijual Bu Lili sama dengan yang sudah ditawarkan oleh penjual lainnya, kan gitu ya Bu ya. Jadi barangnya itu hampir di pasaran tuh banyak. Yang jualan ikan kan gak cuma Bu Lili, kan Bu ya, banyak juga yang jualan. Terus secara jenis dan kualitas, harga jual, tempat jualan, target pembelinya itu hampir sama. Ya tuh yang datang ke pasar kan petargetnya kan kita tuh yang beli itu. Terus nah berhubung Bu Lili ini masih baru ya, otomatis karena tidak ada perbedaan dari Bu Lili yang jualan ikan dengan pedagang ikan yang lainnya, kan otomatis yang penjual ikan pembeli ikannya kan otomatis larinya ke tetap langganan yang sudah biasanya, betul nggak Bu? Yang disampaikan di situ usaha yang dilakukan oleh Bu Lili, ya Bu Lili berjualan ikan segar gitu ya. Siapakah target pembelinya? Udah pasti tadi sudah disampaikan, ibu yang berbelanja ke pasar. Bagaimanakah untung bisa didapat nanti? Nah, ikan dibeli dari petambak di pagi hari kemudian dijual di pasar dengan harga jual yang lebih tinggi, kan itu ya jadi ceritanya ya. Terus apa penyebab kegagalan usahanya selama ini? Apa Bu? Yang jadi kegagalan apa tadi Bu? Nggak laku karena apa? Karena itu dikembalikan nggak boleh. Ya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama kali dilakukan apa? Kumpulkan dulu informasi. Itu ya Bu ya. Sebanyak-banyaknya seputar ide agar kita bisa mengembangkan ide usaha tersebut, serta menilai apakah ide itu dapat dilaksanakan atau tidak. Kita mungkin sudah tahu berapa hal, tetapi bisa dicari tahu lebih jauh dengan cara yang pertama. Otomatis apa kalau mau cari info? Datang ke pasar, betul ya Bu ya? Cari tahu dulu berapa sih harganya di pasar kalau ikan yang mau dijual itu toh ya. Nah, terus yang kedua, tanya sama yang beli. Dengan gitu biasanya dia beli di mana kan kayak gitu ya, terus sama siapa, terus itu atau mendengar berita dari televisi atau radio. Terus berikutnya boleh ada tadi yang buka modulnya tadi, monggo Bulan silahkan dibacakan yang pertama. 1. Dalam rangka merencanakan kembalinya usaha, Ibu Lili pergi ke pasar tempat ia akan berjualan ikan nanti. Ibu Lili mengamati bahwa di pasar sudah banyak sekali orang yang menjual ikan segar. Sebagian besar pembelinya adalah ibu-ibu. Umumnya mereka membeli jenis ikan yang kecil. Oke, selanjutnya yang kedua. Kemudian Ibu Lili bertanya kepada beberapa pembeli ikan. Dari situ ia mengetahui bahwa mereka lebih suka ikan kecil. Karena mudah dimasak untuk keluarga dan harganya juga cukup murah. Namun demikian, sebagian
besar dari mereka mengatakan bahwa mereka lebih suka membeli ikan matang agar tidak repot memasaknya. Sayangnya belum banyak orang yang menjual ikan matang. Bu, kenalkan dulu namanya Bu. Bu Ratmi. Bu Ratmi. Oke, lanjut Bu. Ya, yang ketiga. Ibu Lili juga mempelajari bahwa harga ikan yang banyak dibeli ibu-ibu tidak lebih dari Rp20.000 per kilogram. Untuk menarik pelanggan, sebagian penjual menjual ikan mereka setengah dari harga normal. Jika ikan-ikan tersebut belum laku pada jam 3 sore, sesampainya di rumah, Ibu Lili mendengarkan radio memberitakan bahwa ratusan ikan dalam tambak di dekat desanya sedang diserang jamur. Akibatnya banyak ikan mati dan tidak dapat dimakan. Yang keempat, yuk lanjut. Namanya Bu, silakan. Bu Siti. Bu Siti, monggo Bu Siti, silakan. Setelah memikirkan seluruhnya informasi yang dikumpulkannya, Ibu Lili menyimpulkan bahwa menjual ikan segar akan sangat sulit karena sudah banyak orang yang melakukannya. Betul. Ibu Lili kemudian mengubah secara rencana usahanya menjadi berjualan ikan matang yang dimasaknya terlebih dahulu di rumah. Kebetulan ia sering membantu tetangganya memasak ikan untuk acara-acara pernikahan. Ia akan membeli ikan dari pedagang di sore hari agar dapat harga yang murah. Sayangnya Ibu Lili tidak memiliki modal cukup banyak sehingga ia hanya mampu membeli beberapa kilogram ikan dan membatasi variasi jenis makanan yang dijualnya setiap harinya. Oke, makasih Bu. Tepuk tangan sama-sama. Dan selanjutnya, informasi yang dikumpulkan Ibu Lili sangat berguna untuk menilai ide usahanya. Kita masuk ke mengembangkan dan menilai kelayakan usaha. Yang pertama, tadi ini kita bahas sedikit kekuatan yang mendukung usaha. Apa saja kelebihan usaha kita dibanding usaha orang lain yang sejenis itu kita harus tahu. Ya, jangan langsung buka usaha, tapi kita harus tanya dulu kekuatannya, kita punya kekuatan apa. Jadi kita menganalisis itu ada 4 Bu. Yang pertama kekuatan, yang kedua kelemahan, yang ketiga ada peluang, yang keempat tuh ada ancaman. Nah, yang pertama kita harus tahu kekuatan kita. Apa sih kelebihan usaha kita dibanding usaha yang lain atau yang sejenis? Yang pertama, memiliki keterampilan memasak ikan balado, ya enggak tadi. Akhirnya kan dia pengen jualan ikan matang kan, karena pernah ikut sama tetangganya masak ikan gitu ya. Terus akhirnya dia rencananya mau masak ikan balado, rasanya lebih lezat daripada masakan ibu-ibu lainnya. Terbukti dia sudah pernah masak itu ya kan. Terus habis itu dirasakan sama tetangganya, katanya enak gitu itu. Terus akhirnya dia meyakini bahwa itu sebuah kekuatan atau kelemahan? Kekuatan, ya toh? Kalau dia punya keterampilan masak, ide usahanya itu. Terus berikutnya kelemahannya. Apa aja kekurangan usaha kita dibanding usaha orang lain? Nah, yang kalau yang tadi di masalah Ibu Lili, masakan yang dijual tidak banyak variasinya. Biasanya orang tuh kan kalau cari lauk kan ya cuma ikan ya Bu ya. Kadang telur, ayam goreng dan lain-lain gitu. Tapi ya ini kelemahan. Karena dia mampunya cuma masak ikan. Karena kebetulan yang sumbernya paling banyak di dekat rumah itu adalah tambak ikan, ya kan? Terus selanjutnya ada peluang, ada ancaman. Yang jadi peluang apa? Apa saja yang ada di luar usaha kita namun dapat memberikan pengaruh positif, itu adalah peluang. Contohnya yang pertama, ibu-ibu lebih suka membeli ikan matang. Nah, tadi kan udah ada ya Bu ya.
Ternyata setelah disurvei cari info, ternyata ibu-ibu tuh lebih suka beli yang udah mateng wae, repot waktune ra ono, arep kerja ono sing arep ngomong anak kan gitu, dadak ngresikin bumboni terus goreng kan lama ya Bu ya. Nah kalau ini si ibu ini menganggap itu sebuah peluang. Kalau yang namanya ibu-ibu tuh lebih suka yang namanya ikan mateng, tetapi belum banyak penjual ikan matang di pasar. Jadi di pasar itu di satu sisi ibu-ibu tuh kadang nyari ikan matang nggak ada, yang kedua penjualnya juga nggak ada Bu. Peluang nggak kira-kira kalau jualan kayak gitu? Peluang ya Bu ya, nggak kayak dia jualan ikan seger ya. Wah yang jualan banyak seolah-olah rame, padahal kalau dia ikut jualan juga yang lain itu sudah punya langganan. Sedangkan dia baru sebetulnya Bu ya. Terus yang kedua untuk yang menjadi peluang, harga jual ikan balado bisa murah karena ikan mentah dibeli sore hari. Jadi kan tahu sendiri Bu, kalau ikan seger itu kan pagi, ya nggak Bu ya? Pagi itu ikan tuh masih harganya masih tinggi Bu. Ntar kalau udah siang, udah agak sore kan harganya ya turun ya Bu ya. Pasti ya otomatis karena nggak laku di pasar, ya udah yang penting bisa balik modal. Gitu kan namanya pedagang ya Bu ya. Nah kita belinya ikannya sore, gitu. Terus habis itu jadi harganya lebih murah. Itu peluang atau bukan itu? Peluang. Agak siangan belinya, nggak pagi waktu masih seger-segernya itu ya yang beli ya harganya masih masih tinggi gitu. Berapa Pak sekilo? 28. Boleh kurang? Gak boleh Bu. Ini barangnya si api-api seger-seger ngene dulu kan gitu ya, otomatis ra gelem. Tapi kok nek wis awan, arep pukut arep mulih sing penting nggawa duit ya toh Bu ya. Mbangane nggawa iwake mulih ya toh. Terus habis itu ikannya ya udah berapa dijual ya. Oh Pak ditawar 20 boleh nggak sekilo? Ya wes Bu, nganggo pelanggan laris-laris gitu ya Bu ya. Ditekne ya Bu ya habis itu ya. Nah, itu peluang. Terus selanjutnya tadi ada peluang, ada ancaman. Apa aja yang ada di luar usaha kita namun memberikan pengaruh negatif. Yang pertama, ketersediaan ikan terbatas karena terserang jamur. Karena tadi dia dengerin radio ya. Kalau ditambah di sekitar desanya itu terkena penyakit jamur, banyak ikan yang mati. Terus selanjutnya harga ikan naik selama ketersediaan terbatas. Itu hukum ekonomi Bu. Kalau permintaannya tinggi, stoknya terbatas, yo, tadinya harganya pasti naik. Misalnya contoh kelemahan usaha Ibu Lili adalah tidak punya banyak variasi, betul. Makanan yang dijual, hal itu bisa diatasi dengan mengganti masakan setiap 2-3 hari sekali supaya pelanggan tidak bosan. Oke. Rencana keuangan. Setelah kita menilai kelayakan usaha, maka kita perlu tahu apakah usaha itu dapat memberikan keuntungan atau tidak.